Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Doviatin Sukmasari dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Trunojoyo, Madura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun ekosistem beserta aliran energi dalam ekosistem. Nah, untuk lokasi ekosistem yang akan saya jelaskan yaitu bertempat di Dusun Arumbasan, Desa Tanjung, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Madura. Karena saya akan menjelaskan tentang ekosistem di lingkungan sekitar tempat tinggal, jadi untuk pengambilan video saya lakukan di belakang rumah ya. Untuk penjelasannya, simak terus video selengkapnya. Kita awali dengan memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya maupun sesama makhluk hidup lainnya. Di dalam ekosistem, pasti terjadi yang namanya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa saja sih komponen penyusun ekosistem? Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi semua jenis makhluk hidup, seperti jagung, rumput, belalang, burung, semut, ulat, capung, ular, katak, dan serangga. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari tanah, cahaya matahari, air, udara, dan awan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, saya sudah menuliskan rantai makanan yang terjadi di lingkungan tempat observasi. Nah, rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Di sini contohnya seperti jagung dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular, dan ular diuraikan oleh pengurai yang berperan sebagai dekomposer apabila ular telah mati. Nah, di sini jagung ini berperan sebagai produsen, yaitu menghasilkan makanan. Dia itu bersifat autotrof. Dia menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian makanan tersebut nanti dimakan oleh belalang, atau daunnya jagung ini dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian katak berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, serta pengurai itu berperan sebagai dekomposer. Nah, contoh lainnya seperti jagung dimakan oleh ulat dimakan oleh burung dimakan oleh ular, dan ular oleh pengurai. Seperti itu terus ya. Contohnya lagi ada rumput dimakan oleh ulat dimakan oleh serangga dimakan oleh katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh pengurai apabila telah mati. Seperti itu terus ya, terus terjadi seperti itu. Nah, dalam ekosistem tidak hanya ada satu rantai makanan saja ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tapi ada banyak sekali rantai makanan. Nah, dari beberapa rantai makanan ini terciptalah sebuah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini merupakan kumpulan dari banyaknya rantai makanan. Contohnya seperti ini yang sudah saya tuliskan ya. Di sini ada sumber energi, yaitu berupa matahari. Nah, matahari ini digunakan sebagai bahan untuk bisa terjadinya proses fotosintesis oleh rumput dan jagung tadi. Nah, seperti contohnya ya, ada jagung. Jagung tidak hanya dimakan oleh belalang, tapi jagung juga dimakan oleh semut dan juga ulat. Nah, sumber penghasil makanan tidak hanya jagung, tapi rumput. Rumput juga bisa ya. Rumput itu dimakan oleh belalang dan ulat. Nah, kemudian ulat tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja, tapi ulat juga bisa dimakan oleh burung, dia juga bisa dimakan oleh serangga. Nah, terus kemudian belalang tidak hanya dimakan oleh burung saja, tapi belalang juga bisa dimakan oleh katak. Nah, kemudian semut
semut dimakan oleh capung. Nah, capung dimakan oleh burung. Terus seperti itu, burung dimakan oleh ular dan ular diuraikan apabila telah mati. Seperti itu terus ya, terus terjadi. Nah, kemudian dalam ekosistem ini pasti ada aliran energi ya. Aliran energi itu sendiri adalah rangkaian urutan perpindahan bentuk energi dari satu energi ke bentuk energi lainnya. Nah, sumber energi yang sudah saya jelaskan tadi itu berupa cahaya matahari. Nah, oleh rumput dan jagung, cahaya matahari digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi dia dari matahari ke rumput itu terjadi aliran energi. Kemudian dari rumput ke ulat itu terjadi aliran energi. Kemudian lanjut ke pemakan berikutnya, lanjut lagi hingga sampai ke pengurai seperti itu. Nah, yang garis hijau ini adalah aliran energi yang sudah saya gambarkan. Nah, energi yang berpindah dari satu tingkat tropik ke tingkat trofik berikutnya itu hanya 10%-nya saja. Jadi tidak utuh, seperti contoh ya dari rumput. Dia berpindah ke ulat, itu tidak semua energi dari rumput diserap oleh ulat, melainkan hanya 10%-nya saja. Jadi misalkan rumput, dia ada 100%. Kemudian diserap atau daunnya dimakan oleh ulat, itu tidak semuanya dimakan oleh ulat, melainkan hanya 10%, dan 90%-nya itu dikeluarkan atau digunakan sendiri oleh aktivitas rumput ini ke lingkungan dalam bentuk energi panas. Kemudian dari ulat ke burung itu ada 10%-nya lagi. Jadi organisme yang paling sedikit menerima energi itu yang paling terakhir. Jumlah energi yang didapat itu yang paling sedikit. Jadi contohnya seperti ini, sudah saya buatkan piramida ekologi. Jadi yang menduduki tingkat tropik yang paling banyak mendapatkan energi itu ada rumput, kemudian ulat, kemudian lagi burung, kemudian ular, dan yang terakhir itu pengurai. Jadi pengurai itu mendapatkan aliran energi atau mendapatkan energi yang paling sedikit ketimbang rumput, gitu ya. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.